Oke, apa kabar sahabat-sahabat semua? Ketemu lagi kita di channel Bincang Bareng, yaitu Dewi Siagian Psikolog TV. Hari ini kita akan bersama dengan sahabat-sahabat kita, yaitu Carmila dan Riyandi Pratama dari teman-teman disabilitas netra atau teman-teman tunanetra. Nah, Kak Rian, apa sih yang dimaksud dengan disabilitas netra atau tunanetra itu apa sih, Kak? Boleh dijelasin, Kak? Barangkali ada yang bingung nih ya. Ya, baik Kak, terima kasih. Jadi disabilitas netra atau tunanetra itu di mana seseorang itu mengalami penglihatan atau keterbatasan untuk melihat baik sebagian maupun total, Kak. Jadi kalau misalnya sebagian itu disebut low vision, kalau total itu disebut totally blind. Kurang lebih begitu, Kak. Oh, jadi kalau misalnya ada orang yang dia bilang dia itu rabun senja ya. Kalau rabun senja itu gimana, Kak? Nah, itu termasuk juga low vision, Kak. Jadi low vision itu juga ada tingkatannya. Ada juga low vision yang masih lumayan jauh ya. Kira-kira bisa masih melihat di jarak 10 meter atau 5 meter. Nah, itu termasuk low vision yang lumayan lah, bisa dibilang lumayan. Tapi ada juga low vision yang udah parah, kayak penglihatannya hanya bisa melihat jelas itu kurang lebih jarak 1 meter atau bahkan kurang. Itu low vision, Kak. Tapi kalau total atau totally blind, itu objek yang dilihatnya itu nggak ada bentuk lagi biasanya, Kak. Walaupun dia hanya bisa melihat cahaya atau tahu gelap dan terang, kayak aku ini, Kak, tapi objek yang dilihatnya nggak ada bentuk lagi. Begitu, Kak. Oh, gitu ya. Jadi dan itu kalau dulu kan orang berpikir rabun senja itu hanya terjadi pada orang yang lansia gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Rabun senja itu bisa semua umur kena ya, Kak? Iya, Kak, buktinya aku sama Carmila kan juga Iya. bisa kena. Oke, nah tadi kan berdasarkan bincang-bincang kita ya sebelum kita mulai recording ini, kalau Carmila dan Kak Rian itu gitu ya, Kak Carmila ya, jadi kayak misalnya Kak Carmila itu sejak SMA ya, kalau nggak salah masuk SMA, sedangkan Kak Rian itu sejak SMP ya, kalau nggak salah ya. Oke, Kak Carmila gimana ceritanya, Kak? Kak Carmila awal menjadi disabilitas netra itu gimana ceritanya, Kak? Iya, Kak. Iya, aku terlahir, awas, bisa melihat, tapi pas mau masuk kelas 1 SMA, aku, menjadi tunanetra. Itu karena sakit, Kak. Sakit apa ya, Kak? Awalnya tuh sakit lambung, Kak. Bisa diceritain lanjut, Kak? Lanjut aja, misalnya sakit lambung, terus apa yang terjadi gitu. Jadi aku nggak usah nanya bola-balik ya, bisa langsung Iya, dilanjutin Kak. aja. Awalnya itu aku sakit lambung, Kak, terus dibawa ke rumah sakit, tapi, belum sembuh juga. Pas itu akhirnya diputusin buat bawa pulang aja ke rumah, tapi pas di rumah malah makin parah, 3 hari di rumah itu langsung total, Kak. Dan kata dokter pas periksa lagi, overdosis obat, Kak. Nah, itu prosesnya, Kak, dari sejak makan obat berarti ya? Sejak overdosisnya itu prosesnya berapa lama, Kak? Ada sekian bulan atau hari doang? Minggu sih, Kak, karena kan pas dirawat di rumah sakit itu seminggu, terus pulang dari rumah, 3 hari di rumah itu langsung total, Oke, langsung gelap totally semua. blind. Karena dapat dosis obat keras ya. Oh, Iya, itu kena ke bisa saraf bahaya mata. ternyata ya, obat keras itu ya. Iya, Kak. Padahal kadang-kadang ada konsumen, mohon maaf nih, dia nggak ngerti tentang obat-obatan, ada sakit dikit, dia langsung beli aja obat keras gitu kan, di rumah sakit atau di apotik atau mana gitu ya. Ternyata bahaya loh gitu ya. Apalagi kalau misalnya tidak pakai resep dokter belinya ya. Asal Iya. sembarangan ya, Kak. Misalnya karena dengar omongan orang gitu ya. Kalau sakit pakai obat ini gitu ya.
apalagi yang Kak Karmila alamin kan, beliau itu sebenarnya masuk rumah sakit ya. Jadi sebenarnya resep dari dokter juga yang, istilahnya itu yang authorized-nya ya, yang memberikan ya. Oke, terima kasih Kak Karmila buat sharing-nya. Nah, Kak Riyandi kan juga, nggak buta dari awal ya, Kak, ya? Itu gimana ceritanya, Kak Rian? Iya, Kak. Jadi begini, kalau aku itu, sebenarnya bertahap, Kak. Ya. Eee, jadi memang dari kecil itu, aku udah punya tanda-tanda, Kak, udah ada indikasi. Eee, waktu aku umur balita, kira-kira umur 4 tahun ya kurang lebih, itu kata ibu aku, pernah ada kejadian, ada seorang lagi dorong gerobak ya, aku lagi main malam-malam. Nah, tahu-tahu ibu aku lihat aku di bawah gerobak itu, Kak. Di bawah gerobak yang ada pendorong gerobaknya juga, gitu. Nah, ibu aku marah ke pendorong gerobak itu. Dia nyangka aku itu ditabrak oleh pendorong gerobak itu dengan gerobaknya. Dan ternyata ada saksi mata, katanya, eee, yang nabrak itu bukan pendorong gerobaknya, tapi aku malah yang nabrak gerobaknya tersebut. Oh, Iya, itu kan udah ada indikasi ya kalau sebenarnya mata aku itu ada permasalahan gitu. Nah, pada saat aku kelas 3 SD, itu juga kata guru aku itu duduk di paling depan waktu itu, kayak. Tapi kata guru aku masih mau ke depan lagi gitu, mau lihat papan tulis. Udah duduk paling depan tapi mau ke depan lagi karena memang apa ya, memang nggak kelihatan ya. masih iya, kurang jelas gitu. Itu kelas 3 SD, akhirnya aku pakai kacamata waktu itu, kelas 3 SD itu. Pakai kacamata -7 silinder setengah kalau nggak salah. Nah, dan apa ya, kelas 6 SD aku ingat juga walaupun pakai kacamata, aku duduk paling depan juga, tapi tulisan di papan tulis itu kurang jelas juga, kayak apa ya, kayak huruf A itu, aku lihat kayak angka 4 gitu, Kak, kurang jelas gitu, kayak cacing-cacing gitu tulisannya. Oh, Nah, terus terjadi degradasi terus ya, terjadi pengurangan terus penglihatan aku, akhirnya sampai sekarang cuma bisa lihat, cahaya aja, tahu gelap dan terang saja, tapi oh, objek yang dilihat nggak tahu lagi. oke ya. Nah, jadi terima kasih Kak Rian buat sharing-nya ya. Jadi, sahabat sekalian, begitu kita mendengarkan ini, berarti kan Kak Rian dan Kak Karmila sebenarnya pernah ngalami itu yang bisa melihat dengan sempurna ya, kalau boleh dikatakan ya. Nah, pasti ini mengalami dong yang namanya dinamika, kalau di psikologi sebutnya dinamika psikologi ya. Dinamika psikologinya gimana sih Kak Rian dan Kak Karmila begitu menyadari kok tiba-tiba buta nih gitu ya. Siapa dulu nih yang mau sharing nih? Kak Karmila Iya atau Kak. Kak Rian dulu? Kak Mungkin Karmila deh. ladies first dulu, Kak. Ladies first Iya. ya. Jadi Kak Karmila begitu mendengar atau vonis dokter atau mungkin tiba-tiba buka mata buta, aku jadi buta, aku nggak ngerti. Gimana Kak? Apa yang dialami sih? Memang pas awal tidur itu, pas bangun itu buram, tapi dalam waktu 3 hari itu bangun tidur langsung benar-benar gelap semua. Udah pasti sih histeris ya Kak ya, karena kan awalnya bisa ngeliat terus jadi benar-benar gelap semua tuh, bisa dibilang ya hancur banget gitu. Terus tapi awalnya kan terus, di ke dokter juga, berobat lagi, tapi memang belum ada hasilnya. Jadi ya udahlah sampai sampai ada titik di mana ketemu sama salah satu teman juga dan dia itu ngajak ke salah satu yayasan tunanetra, Yayasan Rodatul Makfufin, dan di sana baru, bisa semangat lagi gitu, bisa kayak nemuin hidup baru lagi gitu, Kak. Oh gitu ya. Jadi bisa semangat lagi ya. Syukurlah ya. Nah, kalau Mas Rian gimana ceritanya, Mas? Jadi kalau Kak Karmila kan boleh dibilang tiba-tiba ya terjadi ya. Nah, kalau Iya, Kak. Kak Rian itu kan Kak Rian bilang berangsur-angsur ya. Nah, itu Iya, gimana Kak ceritanya? iya begitu, Kak, kurang lebih berangsur, terjadi degradasi terus, berkurang penglihatan aku, eee, jadi aku belajarnya waktu sekolah dulu ya, eee, nggak ini, Kak, apa ya, nggak, kalau di papan tulis itu ya kurang jelas. Jadi akhirnya aku minjam catatan teman,
aku ini ya, aku baca di rumah, kan kalau di rumah kan pakai lampu belajar itu kan. Nah, dengan cahaya lampu belajar itu ya lumayan lah, masih bisa waktu itu. Nah, terus aku juga baca buku paket Kak waktu itu. Nah, dengan itu aja aku belajar Kak, dari setahu aku sih kelas 6 SD, SMP sampai SMA. Nah, itu terjadi pengurangan terus. Dan apa ya, sampai berlanjut kuliah juga. Nah, aku tahu kalau penyakit aku itu sebenarnya yang penyakit sekarang ini namanya penyakit retinitis pigmentosa Kak, kelainan namanya. Kelainan retina. Itu aku kuliah semester 2. Kuliah di jurusan kimia Kak di Universitas Sriwijaya waktu itu. Oh, itu sesudah kuliah baru totally blind gitu maksudnya ya Kak ya? Jadi aku tahu penyakit aku itu waktu kuliah itu Kak, semester 2. Nah, tapi kalau totalnya itu kurang lebih sekitar tahun 2014 Kak. Kurang lebih sekitar dan itu 5, pas 6 lah. mahasiswa pas mahasiswa ya tiba-tiba jadi Iya. totally Tapi blind. memang udah SMA sama masuk kuliah itu udah apa ya? Udah payah banget Udah matanya. payah ya. Udah low vision tingkat parah lah. Nah, Karian itu pas ngalami tiba-tiba totally blind itu gimana Kak? Apa yang Kakak alami? Kok Kak Carmila tadi kan ceritanya Iya. dia histeris gitu. Nah, kok Kak Rian? Iya, kalau aku apa ya? Dibilang kaget enggak juga, tapi dibilang enggak kaget, ya agak kaget juga karena kan pernah melihat ini ya. Pernah melihat yang lumayan gitu dari sekarang maksudnya. Karena kalau dibilang enggak kaget, ya karena kan berangsur-angsur Kak. Jadi enggak apa ya, enggak terlalu kaget gitu karena ya berangsur sedikit-sedikit. Jadi bisa apa ya? Bisa adaptasi dulu gitu. Enggak kalau kayak Carmila kan, kalau Carmila kan langsung blek gitu kan. Nah, kalau aku berangsur-angsur gitu jadi bisa adaptasi. Jadi terbiasa Kak. Jadi enggak kaget intinya. Nah, palingan aku kaget itu pas di ini Kak, di vonis dokter waktu aku berobat di rumah sakit gitu. Itu semester berapa ya? Semester 2 itu. Semester 2 itu kata dokter, ya aku punya kelainan retinitis pigmentosa dan ini penyakit ini belum ada obatnya, belum bisa dioperasi, hanya bisa bertahan untuk menahan biar enggak agresif penyakitnya. Nah, dari situ aku langsung ini agak apa ya? Ya down Kak, bukan agak lagi, memang down. Jadi memang apa ya? Aku merasa waktu itu ya berarti nggak ada harapan. Berarti aku memang ujung-ujungnya ya seperti sekarang penglihatan aku gitu. Oke, ya. Jadi sahabat sekalian, kita mau sharing di sini bagaimana perjuangan Kak Carmila dan Kak Riyandi sesudah divonis dokter total blind gitu ya. Nah, kita mau ngasih tahu nih sahabat sekalian. Saya mau kasih tahu bahwa ternyata Kak Rian dan Kak Carmila itu bukannya malah jadi mundur begitu tahu mereka mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak nyaman ya Kak Carmila dan Kak Rian pada awalnya ya. Dan mereka itu mampu loh ternyata keluar dari perasaan-perasaan tidak nyaman itu, perasaan mungkin sebel, kali ya kesal, kali ya Kak Carmila atau Kak Rian gitu ya, berasa sedih juga gitu ya. Tapi toh mereka bisa survive dengan keadaan sekarang gitu ya. Mereka bahkan tetap aktif, mereka tetap kuliah gitu ya, dan mereka masuk ke komunitas-komunitas. Saya mau tanya nih, sahabat sekalian lah yang lagi nonton sekarang ini, kamu dengan situasi sekarang ya, yang mengalami tidak seperti Kak Rian dan Kak Carmila alami, apa yang udah kamu lakukan dalam hidup kamu? Tetap semangat atau malah jadi down gitu ya? Nah, kita ini mau denger nih dari Kak Carmila dan Kak Rian, gimana sih caranya supaya bisa tetap semangat ya, walaupun kondisinya sedang berubah gitu ya. Gimana sih Kak Carmila atau Kak Rian, siapa dulu nih mau cerita, silahkan. Kok bisa tiba-tiba jadi semangat terpacu? Kok Kak Carmila kan bilangnya, saya tiba-tiba diajak untuk gabung di Yayasan Raudatul Makfufin gitu ya. Dan kalau misalnya kakak sahabat semua baca nih resumenya Kak Rian ini aktif loh di berbagai komunitas ya. Komunitas teman-teman disabilitas netra gitu ya. Oke, Kak Carmila, gimana Kak? Kok bisa tetap semangat Kak? Iya Kak.
Memang awalnya kan, nggak bisa langsung nerima gitu aja, Kak, pasti ada prosesnya. Iya. Cuma mau terus terpuruk juga nggak mungkin, karena hidup pasti akan terus berjalan. Jadinya, eee, alhamdulillahnya bertemu dengan Yayasan Rodatul Mauqufin juga, terus ketemu teman-teman tunanetra di sana juga, jadi, eee, ngerasa nggak sendiri gitu, ngerasa punya teman-teman juga dengan keadaan yang sama dan masih bisa masih bisa bahagia gitu, Kak. Dan dari situ banyak belajar sih, Kak. Jadi ya udah untuk coba ikhlas dan terima semuanya. Oh ya, jadi istilahnya begitu masuk ke yayasan tersebut, Kak Carmilla punya support system ya, Kak, ya? Iya, Jadi Kak. teman curhat, terus tadi Kak Carmilla sebutkan belajar ikhlas ya. Itu ilmu tertinggi ya, Kak, belajar ikhlas itu ya? Rumus Iya, tertinggi Kak. dunia katanya ya. Oke. Nah, kok kalian gimana, Kak? Iya Kak, nyambung yang tadi Kak ya, itu waktu aku kuliah S1 dulu di Unsri itu, jurusan kimia, aku itu Kimia lagi ngekos. loh, bayangin ya, kimia. Itu kan mencampur-campur bahan ya, Kak? Iya Kak, jadi kurang lebih gitu. Apa ya, eee, itu kondisi mata aku udah low vision parah boleh dibilang gitu. Dan ngekos juga Kak, jauh dari orang tua, ngekos sendiri. Nah, eee, apa ya, sebenarnya waktu aku kuliah dulu, orang tua aku itu sering banget nelpon, "Udah Yan," katanya, "pulang aja, pulang ke rumah, udah berhenti aja kuliah." Karena memang mereka khawatir, aku kan ngekos, naik angkot, ini PP kosan ke kampus. Mereka takut, ya bahaya gitu. Tapi aku berpikir kayak gini, Kak, kalau aku di rumah waktu itu, ya kemungkinan, eee, apa ya, aku takut aku stres gitu, karena kan cuma makan, minum, ke WC gitu, kurang lebih gitu. Nah, kalau misalnya aku lanjut kuliah kan, eee, ya ada kegiatan, ada teman, dan ada apa ya, ya memang aku juga senang sama kimia waktu itu, mau belajar gitu. Walaupun dengan kondisi segitu, ya tadi aku belajarnya cuma minjam catatan kawan, waktu kuliah itu aku fotokopi, aku baca ke rumah. Walaupun waktu itu sampai semester berapa ya, semester 4, 5 lah. Itu cuma bacanya bisa selembar 2 lembar. Nah, mata aku udah lelah, udah capek, nggak bisa lagi. Cuma gitu aja Kak, waktu itu. Nah, aku berpikir kalau aku walaupun begitu, kalau aku kuliah ada harapan gitu. Dan aku berpikir, apa ya, ada apa namanya, manjada wajada Kak. Intinya kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan gitu. Dan kalau misalnya terjadi apa-apa waktu itu dengan aku ya, ya aku ikhlas insya Allah, karena aku berpikirnya kalau aku memang udah ajalnya waktu itu, aku berpikir itu ya mudah-mudahan termasuk apa ya, jihad, karena aku kan mau nuntut ilmu niatnya waktu itu. Begitu Kak, makanya aku mau lanjut waktu itu kuliah, terus berlanjut sampai tamat. Oh ya, jadi kalau Kak Riyandi yang tadi diingatkan ke kita adalah tekad ya, Iya Kak. manjada wajada itu ya. Dan kalau hanya berlapang apa istilahnya itu hanya istilahnya hanya santai aja gitu ya, kan kata orang tuanya stop aja gitu ya, katanya orang tuanya Kak Rian ya, stop aja Mhm. karena itu berbahaya. Tapi kata Kak Rian enggak, dia tetap bertekad gitu ya, mau melanjutkan kuliahnya gitu ya. Dan ini sahabat semua bisa baca ya di belakangnya tulisannya Kak Rian, di belakangnya foto apa gambarnya Kak Rian atau videonya Kak Rian itu ada tulisan Kongres Nasional Paham Hukum. Nah, tadi katanya lulusan kimia, kok jadi hukum Kak? Gimana ceritanya tuh? Oh iya, sebenarnya maaf Kak, ini lupa ini background waktu acara Kongres Hukum Kakak Nasional itu kuliah kemarin. di hukum juga ya? Iya, sekarang alhamdulillah Kak, aku apa ya, sebenarnya kayak ceritaku tadi ya, aku lulus saja nggak nyangka bisa lulus saja ya. Alhamdulillah sekarang bisa ngelanjutin S2 Kak, di jurusan hukum. Wow, S2 loh. Ya, Nih mhm. sahabat-sahabat sekalian udah lulus nggak S1-nya atau udah malas kuliah ya?
Dengar nih Kak Rian tuh S2 ya. Oke, gimana Kak? Lanjut Kak. Ya alhamdulillah Kak, nggak nyangka sama sekali. Jangankan ini ya, cita-cita. Terpikir aja nggak ya waktu itu, cuma mikirnya gimana bisa lulus dan ya bisa survive dari hari ke hari gitu kan. Karena melawan pikiran yang apa ya, macam-macam. Nah, setelah apa ya? Setelah lulus Kak, ini aja ya, dilanjut aja. Setelah lulus S1, akhirnya aku sekitar itu tahun 2016 ya lulus ya. Nah, bisa dicepetin aja Kak ya. Ya, Tahun nggak apa-apa, bebas. 2019 aku ke Jakarta Kak. Aku ke Jakarta karena waktu itu adik aku sama suaminya kerjanya di Jakarta. Adik aku kerjanya di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara. Kalau kalian tadinya di kimianya di kampus di mana? Di kampus di Universitas Sriwijaya Kak, di Sriwijaya Palembang. itu ya. Oke. Ya, di Palembang, di Pindah kotanya ke Raya. Jakarta ya. Nah, waktu itu 2019 itu adik aku nyuruh aku berobat ke sana, ke Jakarta tes itu. Siapa tahu kan bisa di Jakarta. Ternyata hasilnya sama gitu. Hasilnya sama. Nah, aku bingung mau pulang ngapain, nggak pulang ngerepotin adik aku kan di sana. Iya. Nah, jadi akhirnya aku di sana bisa ini Kak, menemukan yayasan tempat belajar khusus tunanetra, belajar komputer, belajar bahasa Inggris di sana. Namanya Yayasan Mitra Netra. Nah, aku belajar kursus di sana Kak. Akhirnya aku bisa main komputer, main laptop dengan bantuan aplikasi screen reader ya. Nah, di situ dan alhamdulillah aku juga dapat ini sama juga kayak Carmila dan teman-teman yang lain dapat beasiswa untuk lanjutin kuliah lagi di Universitas Pamulang. Itu apa ya, Universitas Pamulang itu merupakan universitas yang ini sangat ramah disabilitas, sangat mensupport sekali disabilitas khususnya di bidang pendidikan gitu kan. Alhamdulillah. Ya, jadi si Kak Carmila juga beliau adalah mahasiswa ya Kak Carmila ya, mahasiswa di Universitas Pamulang, Fakultas Hukum juga gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita punya semangat, kalau kita punya tekad gitu ya, itu sebenarnya justru ketika kita semangat itu yang akan mencarikan celah-celah yang kita bisa masuki sehingga kita bisa tetap mencapai apa yang kita impikan. Gitu kali ya Kak Carmila ya, Kak Rian ya. Iya Kak, gitu kurang lebih. Oke, tadi Kak Carmila kayaknya mau ngobrol nih. Kak Carmila gimana Kak? Kok bisa tiba-tiba masuk ke Fakultas Hukum juga? Maksudnya gini, kan Kak Carmila bilang tadi waktu mau masuk SMA, terus begitu tahu apa namanya tuh menjadi disabilitas netra, terus Kak Carmila kan jadi histeris ya. Lalu bagaimana kok bisa jadi tiba-tiba milih untuk masuk ke Fakultas Hukum? Kadang-kadang kok kalau saya boleh tanya ya Kak Carmila, kalau perempuan kan pikirannya suka kebanyakan mikir ya, overthinking kan. Kalau cowok kan dia lempeng aja ya kan Kak. Kalau cewek kan kadang-kadang mikir gimana pikiran teman-teman saya, pendapat orang, gimana Kak? Ngalami itu nggak sih Kak? Kak Carmila waktu mau masuk kuliah sempat mengalami seperti itu nggak Kak? Iya Kak, memang awalnya sih kepikiran ada rasa takut juga ya Kak, takut kalau misalkan nanti tuh gimana teman-teman yang lain, sedangkan yang tunanetra saat itu di kelas kan cuma aku sendiri gitu, jadinya sempat ada kepikiran kayak gitu, tapi kalau terus mikirin kayak gitu, mau sampai kapan majunya gitu, harus berani bergerak juga, jadi ya udah deh ditepis aja semua ketakutan itu, jadi oke mutusin untuk kuliah deh. Terus kakak ngalami juga nggak sih ternyata Kak begitu masuk kuliah, Kak Carmila ngalami nggak sih teman-temannya itu ternyata support atau malah ngalami apa yang kakak takutkan? Begitu Kak Carmila masuk kuliah, ternyata teman-temannya itu menolong kakak atau malah justru bikin kakak nggak nyaman? Apa yang Kak Carmila alamin? Alhamdulillah Kak,
seperti yang tadi Rian bilang, Universitas Pamula memang ramah disabilitas. Jadi sebelum masuk di kelas, teman-teman tuh udah dikasih kayak penyuluhan gitu sama dosennya, karena di kelas kita tuh nanti ada anak disabilitas. Jadi mohon bantuannya kalau misalkan nanti kayak ada kesulitan di laptop atau pembelajarannya gimana, dan itu memang benar aku sendiri nggak ngerasain dijauhin teman-teman tuh nggak ada Kak. Jadi semuanya baik banget sama aku, ngebantuin kalau misalkan lagi susah atau kayak mau ke kamar mandi, mau jajan tuh diajak sama seperti yang lainnya gitu, nggak dibeda-bedain. Oh, nggak dibedain ya Kak? Halo Universitas Pamulang, ternyata universitas ini ramah terhadap teman-teman disabilitas netra ya. Bisa jadi input tuh buat sahabat sekalian yang mungkin ada yang mengalami kasus yang sama, tapi kita bukan lagi promosi ya tentang Semua disabilitas ya, semua disabilitas. semua disabilitas ya? Ya, semua Apa aja? disabilitas kalau misalnya apa ya memenuhi syarat itu dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di sana ya. Wow, keren ya. Oke. Nah, terus sekarang nih bingung nih ya, saya mau tanya nih. Kalau lagi belajar, nih kan karena gangguannya di mata ya. Tuh pakai apa tuh? Ngetik pakai apa? Terus cara bikin PR deh. Cara bikin tugas-tugas di kampus, cara ngetik itu gimana caranya Kak Rian sama Kak Carmila? Iya Kak. Kita kan punya laptop itu ada layar pembaca Kak, ada screen reader, dan itu ngebantu kita untuk mengaplikasikan kayak Word, Excel, internet, itu akses Kak buat disabilitas. Ada aplikasinya. Oh, jadi kalau kita mau nulis kita hanya bicara aja ya? Kita bicara itu nanti Enggak Kak, tertulis di kita laptop? tetap ketik. Kita Oh, tetap ketik, jadi ketik. apa yang kita ketik disebutin sama screen reader ya. Oh, I see. Jadi kalau kita ngetik huruf A, dia akan ngomong A, gitu ya? Kayak gitu. Oke. Oh, pantesan tadi waktu kita nge-record kan ada suara ya. Jadi si screen reader-nya tuh ngasih tahu ini lagi nge-record gitu ya. Oke. Ya, Nah, sekarang mau tahu nih PR-nya ya, apa nilainya ya. Maaf nih, nilainya bagus-bagus apa enggak sih waktu kuliah? Atau nyontek juga nggak sih sama teman-teman? Kayak tuh mahasiswa zaman now kan, saya pada dengar tuh. Ya, kemarin ada mahasiswa yang ngomong gini, dengan gampangnya ya, karena sekarang ini lagi situasi COVID kan, banyak kan kuliah juga dari rumah ya kan. Ya Terus Kak. pada nyontek tuh, iya nyontek. Terus ngomong ini, orang tuanya komplain, kok kamu pada nyontek sih? Dia jawab dengan gampangnya, nyontek kan juga usaha. Nah, saya mau tanya nih Kak Rian sama Kak Carmila, nyontek apa enggak? notification from Gimana Kak? Ya, aku dulu ya. Iya. Iya Rian. Oke. Ya Kak, apa ya? Sebenarnya ya di situ sih agak apa ya kekurangan kalau online ya. Kalau online itu ya ini si dosennya nggak tahu itu nyontek apa enggak gitu. Iya. Nah, tapi di situlah apa ya? Intinya keinginan kita, kemauan kita sama integritas kita juga. Dan kalau kita mau benar-benar mau apa ya? Mau selain mendapatkan nilai juga mau ilmu, benar-benar bisa gitu. Ya kita usaha dulu gitu. Kalau aku sih insya Allah apa ya sendiri gitu cara ngerjainnya. Walaupun memang ada, aku nggak pikir ada beberapa apa ya beberapa kali bukan nyontek tapi saling sharing teman apa namanya minta yang aku jawaban dan aku juga minta yang teman, dan bukan langsung ini untuk sekedar apa ya sekedar komparasi gitu perbandingan gitu. Nah itu enggak semuanya, kadang beberapa kali ada terjadi kayak gitu. Dan apa ya itu kalau menurut aku sih yang penting itu proses sih, bukan ya hasil nilainya ya. Iya, memang hasil itu enggak akan apa ya nggak akan menyalahi proses. Nah jadi kita harus berusaha gitu untuk proses itu. Nah, dengar tuh Allah, mahasiswa yang suka nyontek ya. Kalian tuh, aduh ya. Kak Carmila gimana Kak? Sorry, Kalian ada yang mau disampaikan lagi tadi Kak? Iya Kak, ya kurang lebih begitu sih. Jadi intinya kalau kita memang
mau bisa di bidang kita, ya kita apa ya, belajar dengan tugas-tugas tersebut kan membuat kita menambah ilmu, menambah apa ya, menambah disiplin, dan ujung-ujungnya untuk kita juga untuk menghadapi dunia kerja nanti. Ya kurang lebih begitu, Kak. Iya. Oke. Nah, kok Kak Carmila gimana, Kak, pengalamannya, Kak? Iya Kak, sebenarnya mau online maupun offline, kalau misalkan memang dari dirinya sendiri ingin nyontek sih, tetap ada aja Kak, bisa aja gitu. Tapi balik lagi memang kalau misalkan kita mau sungguh-sungguh ya pakai pendapat sendiri gitu, enggak yang benar-benar dari internet benar-benar cuma di copy paste aja gitu. Iya. Jadi paper-papernya selalu dikerjain dong. Kalau mahasiswa kan tugasnya banyak nih, paper, apa, suruh baca, ya kan? Iya, Kak. Selalu dikerjain ya. Dan Iya. itu di waktu kuliah tuh nggak dapet ini ya, nggak dapet istilahnya itu kemudahan dalam arti gini. Ya udah gara-gara disabilitas netra, ya udah tugasnya dikurangin, nggak kayak gitu ya? Enggak Kak, semua Enggak. Iya. disamaratain. Wow, seru ya. Jadi kalian lihat nih bahwa ternyata bagi sahabat-sahabat gitu ya, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada keluarganya atau kenalannya yang tiba-tiba mengalami disabilitas netra, kalian nggak usah jadi sedih atau patah semangat ya kan. Ternyata Kak Rian, Kak Carmila udah nunjukin loh, kalian tetap bisa mengejar impian kalian loh. Kalian tetap bisa menjadi mahasiswa dan banyak kok aplikasi-aplikasi yang membantu teman-teman yang mengalami disabilitas, termasuk disabilitas netra, dan juga istilahnya ternyata support ya, teman-temannya itu support ya, maksudnya bukan aku misalnya kalau di film luar negeri itu kan, kalau ada temennya yang misalnya disabilitas netra malah dibully gitu ya, ternyata kan di Indonesia nggak gitu-gitu banget ya Kak. Ya, sebenarnya ya alhamdulillah Kak sih, Kak. Ini rata-rata memang ini apa ya, udah ini banget, udah mengerti dan care lah dengan kami disabilitas netra gitu. Tapi nggak dipungkiri juga memang ada beberapa orang gitu, memang ada yang apa ya, yang kata kakak itu ngebully. Tapi itu nggak apa ya. Kalau bagi diriku sendiri Kak, aku masa bodoh sih sebenarnya dengan bully atau apa itu. Karena bully itu apa ya, cara kita menyikapin aja sih sebenarnya. Kalau orang ngebully kita dibawa santai, kita ya intinya cara kita menyikapinya, gimana kita cara nyikapi, apakah kita nyikapinya dewasa ataukah malah ikut kayak dia gitu. Nah itu aja sih, kalau kita nyikapinnya biasa aja, dewasa gitu, insya Allah ya Sendiri ya. iya, nggak ada apa-apa gitu, biasa aja, nggak ada yang perlu dihiraukan. Iya, setuju. Kalau Kak Carmila gimana Kak? Iya Kak, sebenarnya bukan karena ya ngebully juga ya Kak. Saya apa sih mikirnya aja kalau misalkan tuh dia kurang pemahamannya tentang disabilitas. Sebenarnya kalau misalkan dia juga ngerti tentang disabilitas juga yakin aja kalau dia tuh nggak bakal ngelakuin hal itu gitu kan. Jadi ya udah tetap berpikiran positif aja. Mungkin dia kurang ngerti kita. Jadi kita yang harus sabar aja ngadepin dia gitu Kak. Menarik ya. Jadi kalian lihat ya, jadi walaupun sahabat kita ini mengalami namanya disabilitas netra gitu ya, bukan berarti hatinya juga jadi ikut marah ketika dibully orang. Justru mereka ternyata punya pengertian yang lebih gitu ya. Bagi orang-orang yang saya sebutnya unik lah ya Kak. Pembuli itu saya sebut karakteristiknya unik gitu ya, karena sehingga mereka bisa membuli orang atau suka membuli orang gitu ya. Nah sekarang nih saya mau kasih tahu juga nih, ternyata sahabat sekalian kayak Kak Rian gitu ya, beliau tuh nggak cuman kuliah doang loh, beliau juga sibuk di organisasi atau komunitas. Nah, Kak Carmila juga, beliau juga sibuk di komunitasnya. Nah saya mau tanya, kalian sekarang ini sibuk di komunitas atau sibuk main game, ya kan? Hati-hati, jangan sampai kita itu keenakan karena COVID, jadi merasa nyaman, merasa santuy, kita harus tetap semangat loh. Kayak Kak Rian, Kak Carmila, lihat nih, Kak Rian aja kemarin ikut Kongres Nasional Paham Hukum. Emang Kak Rian ikut gabung di komunitas apa aja sih Kak? Iya Kak,
Sebenarnya aku nggak ini juga sih, nggak apa ya, nggak nyalahin juga orang yang berpenglihatan awas. Mungkin kalau aku masih awas dulu, aku kan juga senang game Kak sebenarnya. Oh, kir ya? Bisa jadi aku juga main game juga kayak gitu juga. Nggak ada ya? Kalau Game lebih- buat itu belum ada ya, Kak? Hah? Gamenya itu belum ada? Ada Kak, waktu itu Ada. PS main, aku sering Enggak, main game kalau untuk teman disabilitas netra ada? ada juga sih yang akses dengan Oh, screen reader. Cuma aku oke. apa ya, kurang menarik menurut aku gamenya. Oke. Untung lah ya, Kak. Nanti dia Ya, pada main game terus ya. ya. Ya begitu Kak. Memang apa ya, game sekarang memang agak ini ya, agak merusak generasi ya, karena jadi apa ya, jadi terlena gitu. Terlena. Nah, Ya, Kak Rian itu komunitas apa aja ya, Kak, yang Kakak ikuti? oh ya oke. Ya yang sekarang ini apa ya, ikutnya di komunitas ya, kalau sekarang sih kurang aktif juga Kak, karena kan sekarang online ya. Iya. Nah, yang pernah dulu ya ikut yang kata Kakak tadi, Kongres Hukum Nasional itu, Kongres Hukum Nasional yang diadakan oleh pahamhukum.id nama organisasinya. Itu seluruh Indonesia, dari seluruh universitas di Indonesia. Aku coba daftar waktu itu. Sebenarnya aku juga nggak nyangka sih bisa lolos jadi salah satu delegasi ya. Delegasi perwakilan untuk ikutin Kongres Hukum Nasional tersebut. Perwakilan dari mana, Kak? Dari Universitas Pamulang kalau di situ. Oh, I see. Ya, ya. Itu sebelumnya ngirimkan esai Kak, buat esai. Esai tentang hukum. Wow. Jadi ada temanya waktu itu. Temanya itu tentang undang-undang ormas yang terbaru. Yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 Kak. Nah, itu apakah aku pro atau kontra gitu kan. Nah, itu dibuat esai gitu. Lalu dikirimkan, terus dinilai apakah bisa untuk jadi delegasi atau enggak. Nah, alhamdulillah bisa lolos jadi delegasi. Dan waktu itu aku jadi satu-satunya delegasi yang penyandang disabilitas Kak di acara itu. Banyak fotonya dong. Apa? Banyak fotonya dong di sana. Di foto jadi kayak selebriti dong kalau kayak itu. Kok cuma satu-satunya ya. Biasanya kan malah jadi banyak yang support gitu ya, banyak yang care. Malah dimanjain kali ya, Kak ya? Iya, apa ya? Enggak juga Kak sebenarnya. Alhamdulillah sih aku jadi banyak teman jadi belajar kan sebelum banyak yang mau kenalan ya. Iya, kurang lebih begitu. Aku kan termasuk kelompok delegasi pro ya. Nah, di situ kan kami menyiapkan untuk berdebat dengan delegasi kontra ya. Seru. Nah, iya, jadi aku jadi nambah ilmu, nambah pengalaman dengan cara apa ya, berdebat, mempersiapkan materi untuk berdebat tersebut kan baik dengan kawan kontra maupun sama-sama pro gitu. Jadi nambah ilmu banget kalau menurut aku itu pengalaman. Iya. Nah, selain itu Kakak ikut ya, komunitas apa lagi ya? Ya, sekarang juga tapi masih baru Kak, masih sekitar 2 minggu yang lalu ya. Aku jadi ini Kak, jadi dipercaya jadi ketua bidang ketenagakerjaan dan ekonomi kreatif di Himpunan Disabilitas Muhammadiyah Kak. Weh, itu nasional atau nasional? Nasional Kak. Nasional. Tepuk tangan dong. Ya, SK-nya dari ini dibawa PP Muhammadiyah langsung Kak, dari pengurus pusat Muhammadiyah. Ya, keren ya. Ya, mudah-mudahan lah bisa ini menjalankan amanah dari mereka itu. Ya, amin ya. Apa ya? Aku juga ini Kak jadi anggota namanya tim Kotrium namanya. Tim itu lagi mengembangkan website khusus penyandang disabilitas tunanetra. Wow. Oh, yes. Keren. Jadi website tersebut ini kemarin tahun 2020 kemarin menjadi juara satu Kak, di lomba Delo Hekaton Festival di bidang edukasi dari PT Telkom yang mengadakannya. Itu tuh saingannya tuh hanya untuk sesama disabilitas netra apa umum Kak? Kebetulan waktu itu hanya tim kami yang ada anggota disabilitas, semuanya normal, semuanya berpenglihatan awas. Itu nasional seluruh Indonesia. Oh, jadi maksudnya itu saingannya itu website untuk yang berpenglihatan awas gitu maksud saya saingannya? Iya. Sebenarnya bukan website aja Kak, itu ada aplikasi ya, aplikasi, website dan apalagi ya itu. Nah bentuknya itu, itu
dilombakan berdasarkan kategori tadi. Kami di bidang edukasi Kak, website kami. Wih, dahsyat ya. Mengalahkan web-web atau aplikasi yang dibuat oleh orang-orang yang mata awas nih gitu ya. Ya, Justru tapi aku sebagai anggota aja Kak, teman-temannya ya, yang lain itu yang lainnya. hebat-hebat ya. Oke, ya. Jadi nah itu dia tuh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya mau kasih tahu nih, kalian harus tetap semangat ya. Termasuk juga sahabat-sahabat sekalian yang juga sekarang mengalami, mohon maaf, mungkin tiba-tiba mengalami disabilitas netra atau disabilitas yang lain ya, Kak Carmila ya, Kak Riandi ya. Iya. Iya, Itu nggak boleh patah semangat gitu ya. Walaupun misalnya, mohon maaf nih, pasti ada proses ya Kak Rian dan Kak Carmila ya, dalam menerima kondisi yang tadinya berubah ya. Iya. Ya, aku mau tahu nih supaya mereka juga bisa paling nggak belajar ya dari Kak Rian dan Kak Carmila. Apa sih yang kalian lakukan sehingga akhirnya kalian bisa menerima keadaan ini padahal sebelumnya kalian bisa melihat dengan awas gitu ya. Apa yang kalian lakukan setelah mengalami masalah gangguan mata ini tiba-tiba dan akhirnya kalian berproses sehingga akhirnya bisa nerima. Itu tuh gimana tuh prosesnya? Apa yang kalian lakukan? Apakah misalnya berdoa, puasa kah, atau curhat ke teman, atau nangis-nangis, atau apa? Itu gimana caranya? Siapa nih? Kak Carmila Carmila dulu deh. dulu. Kak Carmila kayaknya. Kak Carmila duluan. Ya, Kak. Kuncinya sih terus berusaha Kak, terus mendekatkan diri sama Allah karena mau kemana kita kembali kalau bukan ke Sang Pencipta. Jadi terus berdoa, minta yang terbaik, walaupun mungkin apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan, tapi yakin aja apa yang udah terjadi itu pasti yang terbaik. Amin. Betul ya, ya juga sih ya. Oke, terus kok Kak Rian, thank you Kak Carmila. Ya, Kak. Kalau Kak Rian gimana Kak? Ya Kak. Sorry Kak, tadi ada yang kelupaan juga Kak. Nanti takut marah oleh ini lembaga organisasinya. Ya, Aku gimana juga Kak? alhamdulillah Kak sekarang ini jadi mahasiswa magang sebagai asisten peneliti di salah satu pusat studi hukum Kak di Jakarta Selatan. Namanya Collegium Juris Institute Kak. Wis, berat nih kayaknya ya. Ya alhamdulillah nggak nyangka Kak, nyoba-nyoba aja kemarin. Itu khusus untuk yang disabilitas netra Kak atau untuk umum? Hanya aku saja Kak yang penyandang disabilitas. Tapi maksudnya teman yang diajarkan itu nanti maksudnya itu materinya buat yang disabilitas netra atau buat yang umum? Hasilnya nanti. Jadi tugasnya itu kami yang mahasiswa magang sebagai asisten peneliti itu meneliti isu-isu hukum yang lagi in gitu. Baik dari terserah mau ngambil dari hukum tata negara, pidana ataupun perdata sesuai dengan yang kita suka kan. Gitu. Nah, terakhir kemarin kami meneliti disuruh tentang undang-undang Ciptaker itu yang lagi Cipta Kerja. Oh, berarti bisa nanya ke Mas dong. Nanti kok yang bingung ya, undang-undang Cipta Tenaga Kerja ya. Buat book chapter kemarin Kak, buat buku berseri. Dan hasilnya itu dibagikan ke semua orang ya, istilahnya yang mau baca ya, umum insya Allah bulan September nanti ini terbitnya. Oke, keren. Oke, tadi pertanyaannya apa Kak? Nah, itu kan pasti ada proses ya. Ketika dari kita orang bisa melihat awas ke menjadi disabilitas netra ya. Kalau Kak Carmila kan tadi akhirnya kembali ke Tuhan dan percaya bahwa ini jalan yang terbaik buat hidupnya Kak Carmila gitu ya. Nah, kalau misalnya Kak Riandi prosesnya gimana Kak? Sampai bisa akhirnya menerima keadaan itu gitu. Ini aku tanyakan buat teman-teman, mungkin saat ini saya nggak tahu ya, ada yang nonton tiba-tiba mengalami masalah yang sama dengan Kak Rian atau Kak Carmila. Nggak mesti disabilitas netra, mungkin juga, mohon maaf nih, disabilitas yang lain. Tapi apa yang Kak Carmila dan Kak Rian alami untuk selama berproses, mudah-mudahan bisa membantu sahabat yang lain gitu sih Kak Rian. Apa yang Kak Rian lakukan? Iya sih Kak, sebenarnya aku juga dibilang down ya termasuk sering juga sih sebenarnya.
Bilang apa ya? Kayak mau putus asa atau down atau sedih itu juga sering aku sebenarnya. Tapi aku berpikir gini, hasil dari putus asa, hasil dari down, hasil dari sedih itu apa gitu. Ya selain kita dapat apa ya? Ya dibenci sama Tuhan dan akhirnya kita stres sendiri. Dalam menurut aku itu hasilnya. Nah, terus kalau kita mau merubah keadaan, hasilnya apa? Ya hasilnya lebih baik. Nah, aku berpikir kayak gitu. Iya. Nah, kalau kita mau lebih baik itu apa ini caranya? Ya usaha yang kita bisa, karena apa ya tadi kalau dalam Al-Quran kan bilang Allah nggak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubahnya. Gitu. Jadi intinya Tuhan itu melihat usaha. Gitu. Nah, kalau dengan usaha tersebut, ya insya Allah, ya Allah akan ini bantu dengan apa ya cara yang tidak akan pernah kita duga. Yang penting kita usaha aja, yang kita bisa kita usaha. Bismillah gitu intinya. Kalau aku sih begitu Kak, ininya caranya. Iya ya. Daripada Jadi kita sedih. Jadi kalau yang Kak Rian maksud adalah tetap melakukan aktivitas maksudnya ya Kak. Jadi nggak Ya, cuma usaha. dipikirin, nggak cuma rencana gitu ya Kak. Iya, ya kalau cuma apa ya, aku juga sering juga sih ini menghayal atau apa juga sering. Cuma tadi aku berpikirnya hasilnya itu apa? Karena kita kan hidup di dunia real, bukan dunia khayalan. Nah, dan Tuhan itu senang dengan melihat kita, melihat proses kita, melihat usaha kita, dengan khususnya niat. Dengan usaha, dengan niat, ya insya Allah Tuhan akan ini bantu dengan cara yang tidak kita duga. Begitu Kak kalau aku berpikir. Wow, keren ya. Oke, ada lagi sebelum kita tutup nih, Kak Carmila, Kak Rian, ada lagi yang mau disampaikan Kak buat teman-teman kita, sahabat Bincang Bareng dengan Yeni Dewi Siagian Psikolog TV. Silakan Kak Carmila atau Kak Rian, barangkali nun jauh di sana ada yang sedang mengalami, baru mungkin ya, mohon maaf, baru mengalami gitu. Kira-kira kita mau support mereka, apa yang kita ucapkan, Kak Carmila atau Kak Rian? Bebas deh, silakan duluan. Kak Carmila deh, ladies first. Ya, Carmila dulu, Kak. Iya, Kak. Sedih pasti, kecewa pasti. Cuma nggak bisa terus sedih dan kecewa itu berlarut-larut. Ya, hidup kan harus terus berjalan, Kak. Jadi syukuri aja apa yang sedang terjadi. Yakin kalau misalkan semuanya bakal baik-baik aja kan selama kita masih punya Tuhan, Kak. Oke, thank you Kak Carmila. Oke, Kak Rian? Apa nih yang mau disampaikan kepada mungkin ada yang baru mengalami juga ya Kak? Gitu. Ya Kak, ini selain apa ya sebelumnya untuk keluar, juga khususnya untuk saya sendiri Kak, untuk aku sendiri sebenarnya. Apa ya? Ya intinya kita itu hidup itu ada goals, ada tujuan. Nah tujuan kita itu kan semuanya, aku yakin semuanya tujuan manusia di dunia ini untuk apa ya? Untuk mendapatkan ridho Allah ya, untuk masuk surga intinya. Kurang lebih begitu. Nah, kalau untuk kita tujuannya kayak gitu, kalau kita putus asa, kita enggak berusaha, ya apa ya, jauh, malah apa ya, kayak kontradiktif gitu. Enggak akan menuju ke tujuan tersebut. Makanya kita itu harus usaha, doa. Begitu. Nah, dengan usaha dan doa itu, selain juga ya, selain kita juga harus ini juga sih, harus minta doa kepada orang tua, biar lancar lah intinya. Nah, kita melakukan itu intinya, insya Allah dengan lakukan itu, ya tadi
dengan tidak pernah terduga, dengan cara tidak pernah terduga, ya yang di atas akan menolong. Kurang lebih begitu, Kak. Oke, jadi intinya itu adalah tetap berusaha, percaya. Jadi itu mungkin istilahnya itu berprasangka baik terhadap Allah kali ya, tetap ya. Ya, Mohon benar. maaf nih, mohon maaf banget. Mungkin kadang-kadang ada orang begitu mengalami hal yang dia tidak nyaman, langsung pemikirannya negatif nih tentang Allah gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak gitu ya Kak Carmila dan Kak Rian ya. Seperti Iya, tadi Kak Carmila bilang, mungkin ini jalan terbaiknya Tuhan buat hidup Kak Carmila gitu ya. Dan saya juga boleh lihat justru melalui kehidupan Kak Carmila dan Kak Rian gitu ya, kita ngelihat, loh ternyata orang-orang yang mengalami disabilitas netra itu bisa kok mengejar impiannya setinggi manapun, ya nggak? Karena Iya, sekarang ini sudah banyak dibukakan jalan dan orang-orang boleh dikatakan ya, tidak melihat itu sebagai suatu kelemahan lagi loh, ternyata ya. Jadi nggak perlu misalnya sahabat sekalian ada yang alami seperti Kak Carmila atau Kak Rian atau disabilitas yang lain, nggak usah menganggap diri beda dengan yang lain, ya nggak sih Kak? Ya iya beda benar, nih Kak. gara-gara misalnya begini begitu. Kalau saya bilang sih justru saya nggak menyebut teman-teman sebagai tuna gitu ya, tuna netra. Saya justru bilang ke Karian atau Kak Carmila sama aja sih buat saya gitu. Justru orang-orang yang mohon maaf nih, yang koruptor itu tuh yang tuna. Saya bilang tuna mental gitu ya. Sorry buat koruptor ntar marah sama gue, tapi ya nggak apa-apa. Justru saya mengatakan ini bukan suatu kelemahan karena buat Allah sendiri kalau itu diizinkan terjadi ya sempurnanya Allah tetap di situ gitu kayak yang dibilang Kak Carmila. Justru sempurnanya Kak Carmila adalah dalam kondisi sekarang, sempurnanya Karian dalam kondisi sekarang, sempurnanya yang lain dalam kondisinya saat ini fisiknya maksudnya ya. Kita nggak boleh menyebut orang nggak sempurna secara fisik ya, karena buat Allah yang menciptakan itu udah sempurna di mata Allah gitu ya Kak. iya Kak. Iya, Oke, kurang lebih begitu, Kak. ya, oke Kak Carmila dan Kak Rian, mungkin ada untuk penutup ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup bincang bareng siang ini. Kira-kira siapa? Kak Carmila deh. Kak Carmila duluan. Ada yang mau disampaikan lagi, Kak? Dari aku Yang cukup Kak. cukup ya. Oke, Karian, ada yang mau disampaikan lagi, Kak? Ya cukup, Kak. Mungkin aku ngucapin terima kasih banyak udah diundang di Iya Kak. ini di Terima kasih acara udah diundang di Terima acara Kakak ini. ini keren banget ini acaranya. Terima kasih, Kak. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat Kak Carmila, terima kasih buat Karian, dan saya mau sampaikan kepada teman-teman, sahabat sekalian yang sedang memperhatikan channel YouTube ini, silahkan kalian tetap kejar impian kalian dan percaya bahwa ketika kita berusaha dan memang kita berjalan di jalannya Allah ya, di jalannya Tuhan, pasti Tuhan sendiri yang buka jalan gitu ya. Karena kita bisa lihat nih, Karian dan Kak Carmila bisa kuliah, tetap aktif di ikut keorganisasian, bahkan Kak Rian bilang beliau mau buat buku ya, kok nggak salah tadi kan? Iya, Beliau Kak. buku, Ini apa namanya bekerja sama yang lain. bekerja sama dengan yang lain, terus ikut kongres dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu sendiri sudah melakukan apa nih, gitu ya? Yang pasti harus bermanfaat buat orang lain. Oke, sekian. Terima kasih buat kehadirannya. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Bincang Bareng, Yeni Dewi Siagian Psikolog TV. Sampai ketemu lagi. Dah.